Inilah kisah sebabnya muncul doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian berlangsung di bulan Safar. Di bulan Safar, tepatnya tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Saya ulangi, saya perjelas sampai ke akarnya ya, karena alhamdulillah sudah kita cari. Ini ada catatan juga di kami. Tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Sebelum tanggal ini, beberapa waktu sebelum tanggal ini, masih di bulan yang sama, berarti nggak beda jauh ya. Bisa di awal-awal Safar 1, 2, atau juga ada yang menyebutkan di akhir-akhir Rabiul Akhir ya, Muharram, akhir Al-Muharram. Safar bulan keberapa? Kedua kan? Al-Muharram kemudian Safar. Jadi ada yang menyebutkan di akhir-akhir Al-Muharram, ada yang menyebutkan di pembuka Safar. Jadi 1, 2 sebelum tanggal 4. Ada kejadian yang mengikat dari distrik, namanya distrik Raji. Ya, distrik Raji dan Qarah, ada dua distrik. Ya, saya ulangi, distrik Raji dan Qarah. Pemuka di situ, ya kalau kita bilang sekarang kepala desanya lah, ya, datang kepada Nabi SAW supaya dikirimkan di antara sahabat-sahabat yang bisa mengajar. Ya, maka Nabi merespon itu dengan senang dan gembira. Ya, karena diharapkan dengan dikirimkan pengajar ini di desa atau dua desa tersebut, ya, ada orang-orang yang mengenal Islam kemudian bisa berislam dengan baik. Maka dikirimkanlah kemudian, ada yang menyebutkan 6 orang, ada yang menyebutkan 10 orang pengajar dari sahabat-sahabat utama Nabi SAW. Sudah saya tuliskan, kelompok ini yang dikirim Nabi dipimpin oleh sahabat bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang ikut nanti ada Abdullah bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu, ada Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, ada Khalid bin Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi intinya ada 6 sampai 10 orang diberangkatkan oleh Nabi SAW. Maaf, setiba di daerah Raji itu, ternyata sahabat-sahabat mulia itu dieksekusi oleh mereka. Ya, jadi dihabisi, kemudian sampai dengan meninggal. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Belum sempat Nabi merespon itu, tanggal 4-nya tadi yang saya sampaikan, datang lagi satu utusan. Ya, utusan itu bernama Asad bin Ma'unah. Dia datang membawa hadiah. Asad bin Ma'unah ini datang membawa hadiah, titipan dari pamannya bernama Abi Barra bin Malik. Jadi Asad bin Ma'unah punya paman namanya Abi Barra, ya, bin Malik. Nah, Abi Barra bin Malik ini ternyata termasuk dari golongan yang kenal dengan Nabi. Ya, ada yang menyebutkan bahkan teman dekatnya Nabi SAW, tapi belum masuk Islam. Jelas? Abi Barra bin Malik. Jadi kita tuliskan di sini. Kita masuk ke tanggal 4-nya dulu ya. Peristiwa pendahuluan tidak saya sambungkan. Ya, 4 bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Kalau sudah tahun keempat Hijrah, berarti posisi Nabi itu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah, karena sudah hijrah kan. Berarti kejadian ini terkait dengan periode Madinah. Nah, ada seorang bernama Asad bin Ma'unah, diutus oleh pamannya membawa hadiah. Nah, pamannya bernama Abi Barra atau Abu Barra bin Malik. Ketika disampaikan hadiah itu, Nabi menyampaikan penolakan dengan lembut. Ya, nah ini pentingnya nih. Karena posisi Nabi kan pada masa itu, maaf ya, bukan hanya Rasul, tapi pemimpin di Madinah. Nabi menghindari itu. Dan tidak baik, saya ini kan seorang Nabi, seorang Rasul, sedangkan Anda masih belum beriman. Menyampaikan itu, keperluannya apa saja itu yang insya Allah akan dibantu. Kurang lebih bahasanya demikian. Maka disampaikanlah pesan bahwa pamannya ini, Al-Barra ini, ya, Abu Barra, itu meminta Nabi bisa nggak mengirimkan utusan-utusan terbaik, para pengajar-pengajar Islam, khususnya Al-Quran, yang bisa dikirimkan ke satu distrik, satu daerah. Ya,
Nama daerah ini saya sudah buat catatan ini, para ahli sejarah menyebutkan isyarat tempatnya. Ini satu distrik, ya, berada daerah namanya Bani Sulaim. Ya, berada daerah Bani Sulaim. Kemudian di antara Bani Sulaim dengan Bani Kilab yang sekarang paling singkatnya dikenal dengan Najd. Di daerah ini kemudian dimintakan pengajar ya oleh Al-Barra ini. Lalu Nabi teringat dengan kejadian sebelumnya di Bani Raji itu, ya, dengan Qara. Karena teringat dengan itu, ya, Nabi sungkan untuk mengirimkan. Nah, khawatirnya kejadian seperti yang sebelumnya. Maka diberikanlah jaminan, ya, oleh Barra ini yang memang kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang menjamin ya Muhammad SAW. Saya yang memberikan perlindungan. Jika terjadi apa-apa dengan utusan-utusan pengajar itu, maka orang ini yang kemudian menjaminkan akan melindungi pengajar-pengajar atau utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ dikirimkanlah 70 orang ahli Al-Quran. Di Al-Bukhari disebutnya dengan Quran, 70 orang. Dan ini jumlah yang sangat luar biasa pada masa itu, ya. Saat di awal-awal masa perkembangan Islam di Yathrib, di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian menghasilkan para penghafal Quran. Di antara yang dikirim itu ya 70 orang, bahkan ada yang sebagiannya juga alumni-alumni dari Perang Badar. Jelas? Lanjut part 2.